Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Pertama-tama usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah beruntung orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'a, di antara konsekuensi persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yaitu hendaknya kita mencintai beliau, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk prinsip ajaran Islam yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 6, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, dan Nabi hendaknya lebih aula, lebih diutamakan oleh orang-orang mukmin dibandingkan diri-diri mereka. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya barang siapa yang tidak mengutamakan Nabi, mendahulukan Nabi atas dirinya, falaisa minal mu'minin, maka dia tidak termasuk orang yang beriman. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Jalla wa Az berfirman, walladzina amanu asaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka sangat cinta kepada Allah. Fahadhil ayatu tadammanat wujuba mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini mengandung kewajiban cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
li'annahu mimma yadkhulu fi mahabbatillah mahabbatu ma yuhibbuhu subhanahu wa ta'ala, karena termasuk mencintai Allah adalah cinta kepada apa saja yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, dan termasuk cinta kepada Allah adalah mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu yuhibbu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, min ajli dzalika wajabat alaina mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya wajib bagi kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, dalam sahihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Nabi SAW bersumpah, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan beriman sampai kalian lebih mencintaiku dibandingkan orang tua kalian, dibandingkan anak-anak kalian. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anak-anaknya, dibandingkan seluruh manusia. Keimanan kita tidak akan sempurna sampai kita lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Dalam hadis riwayat Bukhari, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anda lebih saya cintai melebihi segala sesuatu kecuali diriku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Belum wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau lebih mencintaiku daripada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, "Fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Maka kata sahabat Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, sekarang Anda lebih saya cintai daripada diri saya sendiri." Allahu Akbar. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka lebih mencintai Nabi melebihi segala sesuatu, bahkan melebihi diri-diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'a, cinta kepada Nabi ini ada tanda-tandanya. Tidak hanya sekedar mengaku cinta kepada Nabi, akan tetapi di sana ada bukti atau di sana ada tanda-tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min alamati hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam
iktsarus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dituntut untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Jalla wa Az berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menyampaikan salawat dan salamnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahu Akbar. Bagaimana dengan orang yang bersalawat kepada Nabi 100 kali? Bagaimana dengan orang yang bersalawat kepada Nabi 1000 kali? Bersalawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang lebih banyak. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, orang yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus 10 kesalahannya, dan Allah akan mengangkat 10 derajat baginya. Dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu lahu asyara, aw sallallahu alaihi asyara, wa huttat anhu asru khati'at, wa rufi'at lahu asru darajat." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus 10 kesalahannya serta mengangkat 10 derajat baginya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat yang setiap hari keliling mencari orang-orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati assalam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat yang keliling, mereka mencari orang-orang yang bersalawat kepada Nabi. Yuballighuni an ummati assalam, mereka sampaikan kepadaku salam dari umatku. Dan pada hari kiamat kelak, orang yang rajin, orang yang banyak bersalawat kepada Nabi, dia adalah orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Rawahu Tirmizi. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku
pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'a. Pada hari ini kita berada di antara hari-hari yang sangat mulia, hari-hari yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat. Dan sangat ditekankan bagi kita pada hari ini untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min ayyamikum aw min afdali ayyamikum yaumal jum'ati." Di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi qubida. Dan pada hari Jumat Allah wafatkan Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi an-nafkhatu wa fihi as-suqatu. Dan pada hari Jumat akan terjadi tiupan pertama dan tiupan yang kedua. Fa aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat, karena salawat kalian akan ditampakkan, akan dilaporkan kepadaku. Faqalu ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa salawat kami ditampakkan kepada Anda padahal Anda telah tiada? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha jalla wa azza harrama 'alal ardi an ta'kula ajzadal anbiya. Sesungguhnya Allah Jalla wa Az mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Allahu Akbar. Jasad-jasad para nabi sampai sekarang masih utuh. Oleh karenanya, apabila kita bersalawat, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salawat atau salam yang kita ucapkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita memperbanyak mengucapkan salawat dan salam atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sungguh rugi, sungguh bakhil orang yang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sisinya namun dia tidak mengucapkan salawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina,
Allahumma hdihim siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.